Shalom Alaihim. Selamat datang dan selamat beribadah kembali pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020 yang dilaksanakan secara daring atau online. Hari Minggu ini kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus yang merupakan rangkaian dalam rangka ulang tahun GKI Kuitang, ulang tahun RI, dan ulang tahun GKI. Untuk itu, di sepanjang bulan Agustus ini, tema ibadah kita adalah GKI Kuitang dalam transisi. Khusus di minggu pertama Agustus ini, mengambil subtema 5 mikrofon dan 2 kamera yang akan dilayani oleh Pendeta Guru Jatmiko. Berikut akan disampaikan warta Jemaat GKI Kuitang Minggu 2 Agustus 2020 yang disampaikan lewat penayangan video berikut ini. Demikian warta Jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Selamat beribadah.
Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Saat ini kita ada di zaman digital. Meskipun demikian, hendaklah kita tetap mengatakan, mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyandingkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mazmur 49 ayat 3 dan 4. Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus mengasihi saudara. Sekarang dan selamanya. Saudaraku, pada tahun 2008, Mara Einstein, seorang associate professor di bidang studi media di Queen's College, menyebutkan bahwa pesaing gereja bukan lagi gereja lain secara institusi. Gereja saat ini bersaing dengan gereja elektronik dan virtual. Apa yang disebutkan oleh Mara Einstein ini nampaknya harus dijawab juga melalui peran gereja untuk hadir dan mewarnai dunia digital dengan muatan yang sehat dan membangun iman. Dalam rangka menyambut ulang tahun GKI Kuitang ke-91, sejak menjadi Gereja Melayu Kuitang, subtema minggu kali ini adalah 5 mikrofon dan 2 kamera. Melalui subtema ini, GKI Kuitang mengajak kita semua untuk juga terlibat di dalam pelayanan lebih luas melalui pelayanan digital demi meluasnya kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, seringkali kami merasa nyaman dengan pelayanan yang kami lakukan, walaupun mungkin tidak lagi menjawab kebutuhan banyak orang. Kami rindu agar pelayanan kami dapat semakin menyentuh banyak orang, bahkan di seluruh dunia.
Ubahkanlah kami agar tetap memiliki ketulusan untuk melayani dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdiri, saudaraku. Inilah berita anugerah bagi kita semua melalui surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Pada waktu itu engkau akan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Silakan duduk, saudaraku.
Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Saat ini Bapa, kami bersekutu di hadapan-Mu. Meskipun mungkin tempat kami berbeda, tetapi hati kami satu sebab Tuhan sudah menyatukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Sebentar Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami agar sabda firman Tuhan yang akan kami renungkan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh boleh menjadi berkat yang indah bagi setiap kami. Kami juga memohon pertolongan-Mu untuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah. Urapi lidah bibirnya dan layakkan dia untuk boleh menjadi penyambung lidah Tuhan kepada jemaat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil, saudaraku, melalui kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Yang demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Aleichem saudaraku, apa kabar semuanya?
Ya, saya senantiasa berharap dan berdoa kita semua ada dalam kondisi yang sungguh amat baik karena berkat anugerah Tuhan. Meskipun kita ada di mana-mana, di lain tempat, tetapi hati kita satu. Hati kita satu karena Tuhan menyatukan kita melalui Roh Kudus-Nya yang hidup. Kita hari ini, saudaraku, bersama-sama akan menggumuli subtema 5 mikrofon dan 2 kamera. Ya, mungkin ketika saudara semua membaca teks Alkitab kita melalui Matius pasal 14 tadi, saudaraku, ayat 13 sampai 21, mungkin pikiran kita langsung terkoneksi. Jangan-jangan ini analogi dari 5 roti dan 2 ikan. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya, kenapa 5 mikrofon dan 2 kamera? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki atau menyongsong usia ke-91 GKI Kuitang, tentunya setelah menjadi gereja Melayu Kuitang, ada banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Ada banyak tantangan-tantangan yang memang harus dijalani. Setidaknya saudaraku GKI Kuitang yang sudah sepuh, ya, bahkan bukan hanya S1 saudaraku, udah S3. Sungguh sangat sepuh, ya. Sungguh sangat tua maksudnya begitu ya. Di usia yang ke-91 nanti tepat tanggal 11 Agustus. Terlebih lagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kita ditantang saudaraku. GKI Kuitang ditantang. Bagaimana boleh menyampaikan firman Tuhan, bagaimana terus memberitakan kabar baik bukan saja kepada anggota jemaat, tetapi juga kepada seluruh dunia. Kalau mungkin beberapa saat yang lalu ketika kita masih beribadah on-site, saudaraku, beribadah di gedung gereja, firman Tuhan diperdengarkan di ruang lingkup gereja. Kalaupun diberitakan sampai ke daerah lain, itu pun karena GKI Kuitang diliput oleh Radio Republik Indonesia. Nah, sekarang tantangan itu ada di depan kita. Di tahun 2008, tadi sudah disebutkan saudaraku dalam pengantar ibadah, Mara Einstein menyebutkan tantangan gereja itu bukan gereja, tetapi tantangan gereja adalah elektronik, tantangan gereja adalah gereja virtual. Ya. Nah, GKI Kuitang harus hadir, GKI Kuitang harus juga memberikan suaranya, tentunya dengan konten yang sehat secara imaniah, tentunya dengan konten yang Alkitabiah. Nah, oleh karena itu saudaraku, pada hari ini ketika kita boleh membaca teks firman Tuhan melalui kisah Yesus memberi makan kepada banyak orang, 5.000 laki-laki belum terhitung yang perempuan dan anak-anak, maka rasanya ini menjadi perenungan kita bersama sebagai gereja, khususnya GKI Kuitang. Dan gereja dimanapun Anda berada, untuk bagaimana terus kita mewartakan kehendak Tuhan, untuk bagaimana terus kita boleh memberitakan kerajaan Allah, Injil sukacita kepada seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan utama di dalam diri kita? Nah, kalau kita belajar dari apa yang kita baca ini saudaraku, ada tantangan karena sebetulnya kalau kita membaca teks ayat 13, Tuhan Yesus mendengar berita duka cita, mendengar berita kesedihan karena partner pelayanannya yaitu Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Ada kesedihan. Sebetulnya saudaraku, Tuhan Yesus bisa saja beralasan, aku sedang berduka cita, aku sedang bersedih, jadi untuk melayani nanti dulu. Tetapi kita melihat teks saudaraku, ketika kemudian Yesus ingin menyingkir sejenak, beristirahat sejenak untuk merenungkan kembali pelayanannya,
ternyata banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga begitu Tuhan Yesus turun dari perahu, orang banyak itu sudah menunggu Tuhan Yesus. Dan apakah Tuhan Yesus kemudian mengatakan, nanti dulu aku sedang berduka, nanti dulu aku sedang lelah? Tentu tidak, saudaraku. Tuhan Yesus terus melanjutkan pelayanannya, dikatakan di sana, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Pelayanan harus terus berjalan, pelayanan harus terus dilakukan. Karena dunia membutuhkan Injil, karena dunia membutuhkan kabar baik. Tetapi saudaraku, ketika menjelang petang, menjelang malam, orang-orang yang tadinya dengan sukacita mendengarkan Tuhan Yesus, tentunya mulai juga kelaparan, saudaraku. Artinya kita melihat di sini, Tuhan Yesus melihat fakta ada begitu banyak orang yang haus akan firman Tuhan. Tuhan Yesus melihat fakta ada begitu banyak orang yang harus dilayani. Kabar sukacita itu harus tetap diberitakan. Itu fakta yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Tetapi hal yang kedua yang dilihat oleh Tuhan Yesus juga adalah bahwa mereka yang haus mendengarkan firman Tuhan ini saat itu fisiknya lelah dan tentu juga lapar. Tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus, dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus, saudara? Tampaknya yang dilihat oleh murid Tuhan Yesus itu baru sebatas tantangan fisik para pendengar. Jadi belum melihat pada kehausan akan kabar sukacita, tetapi kepada fisik yaitu lapar. Makanya para murid mengatakan, saudaraku, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Seandainya kita hanya membaca sepintas apa yang dikatakan oleh para murid ini, saudaraku, tampaknya ini adalah sebuah wujud empati dari para murid. Tetapi betulkah empati? Rasanya bukan. Sepertinya para murid ini mengerti apa yang dibutuhkan oleh orang-orang itu. Makanya suruh pergi, saudaraku, untuk mencari makan. Nah, ketika kemudian saya membaca apa yang disampaikan oleh para murid ini, saudaraku, saya teringat ketika pengalaman masa kecil dulu. Ya, rumah kami, rumah tinggal kami dan rumah tinggal Pak D itu sebetulnya satu rumah, cuma dibagi dua begitu ya. Rumah bagian belakang dan rumah bagian depan. Nah, seringkali kemudian saya bermain ke rumahnya Pak D karena di situ sepupu-sepupu saya usianya tidak terpaut jauh dari saya. Nah, ketika kemudian saya masuk ke rumah Pak D, wah, mereka lagi pada makan, saudaraku. Waduh, sukacita gitu kan. Pas datang ke rumah Pak D pas jam makan. Wah, harapannya apa? Harapannya ditawarin makan. Ya, itu anak-anak banget, saudaraku. Dan saya ditanya, kok? Gitu ya, panggilan kecil saya. Wes maem durung, yang artinya kok sudah makan apa belum? Wah, dengan semangat saya mengatakan, dereng Pak D, belum Pak D, gitu kan. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Pak D saya? Ya wes, nek kowe durung maem, ngono mulih dhisik maem. Artinya kalau kamu belum makan, ya sudah pulang dulu sana makan. Saya membayangkan, saudaraku, para murid mengatakan seolah-olah dia itu prihatin, seolah-olah mereka itu peduli dengan kelaparan orang-orang yang mendengar firman, tetapi para murid menawarkan sebuah solusi yang praktis dan ekonomis, kalau bisa tidak membebani. Itu kan yang dicari kita, saudaraku. Praktis, ekonomis tanpa membebani. Ya caranya gimana? Ya suruh bubar saja, suruh cari makan sendiri-sendiri, begitu toh? Ya. Tetapi menarik, Yesus tidak mengambil solusi yang diberikan oleh para murid. Meskipun solusi para murid itu murah, effortnya kecil. Tetapi ternyata Yesus tidak begitu, saudara. Yesus mengatakan bahwa tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan.
Saya membayangkan jikalau mungkin saya berada menjadi salah satu murid Yesus pada waktu itu, saya pasti ngedumel saudaraku, saya pasti gerundel. Lo sudah dikasih tawaran solusi praktis, ekonomis, effortnya kecil, kok Tuhan Yesus malah kemudian memilih tawaran yang lain atau menawarkan suatu pilihan yang lain, yaitu layani mereka. Lo bagaimana caranya di tengah-tengah suasana, di tengah-tengah tempat yang sunyi itu, mau cari makan di mana? Dan rasanya itu alasan yang dipakai oleh para murid. Kita melihat saudaraku sebuah ketegangan. Ketika Tuhan menghendaki kamu harus melayani, sementara kemauan kemanusiaan kita, nek bisa jangan, karena itu merepotkan, biayanya banyak. Dan rasanya ketegangan-ketegangan itu masih terjadi sampai dengan hari ini. Tuhan mengatakan harus melayani, mereka tidak harus pergi. Tetapi murid mengatakan, ini tempat yang sunyi, dari mana mendapatkan material untuk menolong mereka. Ya. Dalam bentuk yang lain, saudaraku, hal ini juga terjadi dalam pelayanan-pelayanan kita, saudaraku. Kita terbentur dengan material, kita terbentur dengan sarana dan prasarana. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang semacam itu, mana yang akan kita pilih? Mendengar suara Tuhan atau kemudian kita mendengar suara kita sendiri. Memang para murid mengatakan yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Menarik, Yesus katakan bawa kepadaku. Artinya apa saudaraku? Tidak ada alasan di hadapan Tuhan untuk tidak melakukan pelayanan. Tidak ada alasan di hadapan Tuhan untuk mengatakan kami tidak punya sarana. Tidak ada alasan di hadapan Tuhan kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu bawa kepadaku. Kita melihat bahwa ketika para murid terfokus pada 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengatakan jangan terfokus pada itu, tetapi terfokuslah padaku. Kamu mungkin mengatakan tidak mungkin. Bisa jadi kamu mengatakan tidak mungkin, lah wong cuma 5 roti dan 2 ikan kok. Tetapi Yesus katakan itu menjadi mungkin ketika 5 roti 2 ikan dibawa kepadaku. Percayalah, yakinlah 5 roti dan 2 ikan itu akan jadi berkat. Dan betul saudaraku, ketika Yesus mengucap berkat, dibagi-bagi. Tetapi selesaikah persoalannya? Ternyata belum saudaraku. Ketika setelah Yesus mengucap berkat, apakah kemudian Yesus membagikannya sendiri? Tidak saudaraku. Yesus menyerahkan roti yang sudah didoakan itu kepada siapa? Kepada para murid. 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kembali kepada para murid. Roti dan ikan yang sudah diberkati itu diserahkan kembali para murid. Tantangan berlanjut saudaraku. Para murid mau menggenggam terus 5 roti 2 ikan itu di tangannya. Ya. Atau kemudian membagikannya. Nah memang teks kita kemudian mengatakan 5 roti dan 2 ikan itu dibagi saudaraku. Kadangkala saudaraku gereja enggak sampai di situ. Kita butuh dukungan, kita butuh sarana. Yuk kita beli, kita usahakan. Ya. Tetapi begitu ada, apakah kemudian kita deliver itu? Apakah kemudian kita bagikan itu? Idealnya memang mesti dibagikan, saudaraku. Tetapi ada juga loh gereja-gereja yang kemudian menahan. Untuk diri sendiri. Tetapi menarik bahwa para murid kemudian bagikan itu kepada banyak orang. Dampaknya apa? Orang banyak itu menjadi kenyang. Sudah kehausan akan firman Tuhan itu digenapi. Sekarang kelaparan fisik mereka juga digenapi dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan saudaraku, ya, dikatakan di sana, bersisa 12 bakul penuh. Loh kok iso? Dari 5 roti dan 2 ikan yang mungkin itu hanya cukup untuk
para murid dan Tuhan Yesus yang jumlahnya 13, kok sekarang bisa mencukupi untuk 5.000 lebih orang. Karena 5.000 itu hanya dihitung laki-lakinya, belum yang perempuan. Dan saya yakin itu kayaknya yang perempuan jauh lebih banyak dari yang laki-laki. Dari mana Pak Guru yakin? Lah gereja juga begitu kok saudara. Iya toh? Wah, cuma anggota jemaat yang laki-laki dan perempuan yang datang ke gereja jangan banyakan mana? Perempuan. Itu. Jadi sejak dahulu saudaraku. Jadi jangan-jangan 2 kali lipatnya dari yang laki-laki. Belum anak-anak. Kalau itu adalah suami istri, anak-anaknya saudaraku bisa jadi ada 2. Lah orang Yahudi anaknya banyak ya saudara. Artinya bukan hanya 5.000 tetapi lebih. Kita bayangkan 5 roti dan 2 ikan yang tadinya mungkin hanya cukup bagi 13 orang yaitu Yesus dengan 12 muridnya. Sekarang menjadi cukup untuk belasan ribu orang. Cukup untuk ribuan orang berkat yang luar biasa saudara. Disinilah kita melihat peran gereja. Di sini kita melihat peran para murid Yesus. Di sini kita melihat peran yang harus kita lakukan. Kita berikan kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberkati. Kita harus berani kemudian menyalurkan itu kepada mereka yang membutuhkan. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, GKI Kuitang menjelang usia ke-91 tahun setelah menjadi gereja Melayu Kuitang. Karena sebelumnya sempat puluhan tahun menjadi Hervormed de Kerk van Batavia. Sekarang kita ditantang dengan situasi dan kondisi. Di luar sana bukan hanya anggota jemaat kita yang haus untuk disentuh firman Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang haus akan pemberitaan firman yang sehat. Ya. Apakah kita hanya akan menawarkan solusi praktis dan ekonomis? Ya, golek dewe, gitu kan. Cari sendiri. Apa begitu, saudaraku? Tentu tidak. Ada kerinduan khususnya anggota jemaat untuk GKI Kuitang tetap hadir dan memberikan pelayanannya. Pertanyaannya adalah, apakah cukup yang sudah kita berikan? Ya. Atau bisa jadi kita mengatakan, lu kan sudah Pak Guru. Walaupun rekaman, ya enggak apa-apa. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya cukup sebatas itu? Kalau kita ingin menjangkau ujung dunia, kita menjangkau seluruh dunia, maka pelayanan kita mesti ditingkatkan. Kualitas pelayanan kita memang harus sungguh-sungguh ditingkatkan. Yang pasti Tuhan mengajak kita untuk terus melayani, terus menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, menyampaikan kepada dunia ini berita kebenaran kerajaan Allah. Eranya sudah era digital. Jadi GKI Kuitang juga harus masuk ke situ. Makanya saudaraku, meskipun kita baru punya 5 mikrofon dan 2 kamera. Ya memang sayangnya kamera dan mikrofonnya tidak bisa masuk ke dalam gambar saudaraku ya. Tetapi ini sungguh saudaraku, cius. 5 mikrofon dan 2 kamera. Tetapi 5 mikrofon dan 2 kamera itu ketika sudah diserahkan kepada Tuhan, diberkati Tuhan, yakin dan percaya, itu menjadi berkat yang luar biasa. Tinggal sekarang kita gunakan semuanya ini, saudaraku, didaya gunakan, kita deliver kepada orang-orang secara optimal. Sehingga bukan hanya 5.000 orang, bahkan mungkin belasan ribu orang di seluruh penjuru dunia boleh ikut merasakan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan GKI Kuitang. Ada murid-murid Tuhan yang diserahi tugas itu. Setidaknya untuk saat ini ada tim multimedia, tim streaming, komisi ibadah yang bersama-sama saudaraku bergandengan tangan untuk menghadirkan pelayanan itu. Mungkin banyak orang yang mengatakan, kayak begitu kan mudah, wong gereja lain aja bisa. Ya monggo ikut terlibat. Supaya turut merasakan ya
jungkir jempali persiapan untuk streaming. Supaya turut merasakan kedungsang-dungsang, kesandung mengkurep, saudaraku. Ini bahasa roh semua keluar, saudaraku. Ya. Bagaimana susahnya sampai tersandung-sandung, terseok-seok, saudaraku. Agar 5 mikrofon dan 2 kamera itu mampu menjangkau dunia. Agar 5 mikrofon dan 2 kamera itu mampu memberikan pelayanan pemberitaan kepada seluruh dunia tentang kebenaran kehendak Tuhan. Sudah selesai? Belum. Membutuhkan support setiap kita, Anda dan saya. Kita harus berperan sungguh-sungguh. Sehingga memaknai usia 91 tahun nanti, tanggal 11 Agustus GKI Kuitang. Boleh benar-benar masuk dalam sebuah pelayanan yang menyukacitakan Tuhan. Benar-benar dapat mewujudkan panggilan, menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Jadi jangan cuma seadanya. Tetapi kita optimalkan apa yang ada seoptimal mungkin. Siapakah itu? Ya penatuannya, ya pendetanya yang khotbah, ya tim multimedia, ya komisi kebaktian, semuanya yang terlibat memberikan yang terbaik. Maka yakin dan percayalah. Sang penonton agung yaitu Tuhan sendiri akan bersuka cita. Karena GKI Kuitang melalui pelayanan digital mampu menyampaikan firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Terus kita support, terus kita dukung, terus kita doakan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Satukan kami, ajarlah kami, serahkan tubuh roh padamu. Tolonglah kami jalani hidup di dalam jalan-Mu. Kami janji Satukan semua untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan ingatkan kami, serahkan semua yang ada punya Allah. Kami kerahkan untuk
satukan semua untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan ingatkan kami, serahkan semua yang ada punya Allah. Kami kerahkan untuk Allah, penuhi kami dengan Allah Roh Kudus. Pakai kami, ajak kami, kerahkan kami, pakai kami, ajak kami, kerahkan kami, kerahkanlah kami. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur karena melalui ibadah ini kami merasakan Tuhan melawat kami. Tuhan mengingatkan kami untuk kami turut ambil bagian dalam pelayanan, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disebarkan sampai ke ujung bumi. Dimanapun kami berada, mampukan kami Bapa untuk terus menjadi penyambung lidah Tuhan, menyatakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami menjadi saksi dimanapun Tuhan menempatkan kami. Pada saat ini Bapa, secara khusus kami rindu berdoa bagi setiap pergumulan kami. Kami berdoa ya Bapa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tolonglah kiranya mereka ya Bapa. Berikanlah keteguhan di dalam iman, kesabaran, supaya mereka dapat melalui setiap proses yang harus dijalani demi kesempurnaan kesembuhan mereka. Dimanapun mereka berada, baik yang dirawat di rumah ataupun juga yang dirawat
di rumah sakit. Demikian juga untuk para pasien penderita COVID-19 yang saat ini harus menjalani perawatan secara khusus ya Tuhan di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka supaya mereka juga mampu berpulih. Demikian juga untuk mereka yang terjangkit COVID-19 yang harus melakukan isolasi mandiri, Tuhan juga boleh berikan hikmat bijaksana supaya mereka tetap ada dalam isolasi mandiri itu sampai dengan kesembuhannya. Supaya dengan demikian ya Bapa, COVID-19 tidak menyebar lebih banyak. Memang kami berprihatin ya Bapa, bahwa beberapa hari terakhir ini penderita COVID-19 mengalami peningkatan. Memang jikalau kami hanya menghitung pada jumlah pasien yang terjangkit ataupun yang pernah terjangkit, maka jumlahnya mungkin membuat hati kami bergetar, membuat hati kami ciut. Tetapi ya Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa pertolongan-Mu begitu nyata. Sudah lebih dari separuh mereka yang mengalami terjangkit COVID-19 ini berhasil disembuhkan. Dan ini menimbulkan sebuah pengharapan baru bahwa kami ya Bapa mampu menghadapi COVID-19 ini dengan baik. Terlebih kami sebagai anggota jemaat Tuhan dimanapun kami berada, tolonglah kami Bapa dengan hikmat bijaksana, agar kami terus mampu dapat melakukan protokol-protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang masih harus melakukan pembelajaran di rumah, home learning. Tuhan juga boleh memberkati agar mereka boleh tetap memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti proses belajar mengajar. Saat ini Bapak, kami juga rindu berdoa untuk GKI Kuitang, supaya GKI Kuitang juga boleh mampu hadir di tengah-tengah situasi ini untuk terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan bantuan di mana perlu, dan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Bapa, mampukanlah dengan hikmat bijaksana-Mu agar para pemimpin kami mampu menghadirkan tindakan-tindakan yang baik untuk penanganan COVID-19 ini melalui instansi terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan juga BNPB. Berkati Presiden, Wakil Presiden bersama jajaran para menteri, untuk tak henti-hentinya bergandengan tangan berderap bersama, supaya Indonesia boleh terus maju di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia, supaya kasih karunia Tuhan hadir, sehingga segenap anggota masyarakat juga tetap setia menjalankan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga COVID-19 ini Bapak tidak kembali merebak. Kami berdoa untuk sebagian warga masyarakat yang ada di garda terdepan, baik dokter, perawat, para medis, tenaga laboratorium, dalam kerjasama yang baik dengan aparat keamanan, yang mengingatkan kami sekalian pentingnya untuk melakukan protokol kesehatan. Bahkan ada juga dokter, perawat yang juga terinfeksi, terpapar COVID. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Untuk mereka yang ada di garda terdepan Bapa, limpahkanlah kepada mereka imunitas tubuh yang baik, supaya mereka tetap dapat melakukan pelayanan secara prima kepada masyarakat Indonesia. Kami juga teringat untuk sebagian warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Limpahkanlah senantiasa ya Bapa kekuatan, kesabaran untuk mereka kembali bangkit dari keterpurukan. Bahkan di tengah-tengah situasi normalitas baru, Tuhan juga boleh tolong agar kami bersama-sama tetap produktif dan aktif
dengan tetap melakukan protokol-protokol kesehatan. Tuhan berkati juga driver ojek, Tuhan berkati juga para driver angkutan umum, para buruh, para karyawan. Dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat untuk mereka semua. Juga untuk para pengusaha ya Bapa, limpahkanlah senantiasa hikmat bijaksana, agar mereka mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk perusahaannya dan untuk seluruh karyawannya, agar di tengah-tengah pandemi COVID ini, berkat Tuhan boleh terus dapat mengalir kepada seluruh karyawan yang ada. Bapa, kami juga bersyukur mendengar berita bahwa vaksin COVID-19 sudah memasuki fase uji klinis. Tuhan berkati upaya ini sehingga di saat yang tidak terlalu lama maka sudah tersedia vaksin COVID-19 ini dan dapat digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kami juga akan melanjutkan kehidupan dan pelayanan kami Bapa. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan pimpin kami, agar kami terus dapat memberikan yang terbaik bagi puji dan kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami, sertai kami, agar kami tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa yang jauh daripada sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita yang terambil dari Lukas 12 ayat 15 yang demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop atau diserahkan ke kantor gereja dan dapat juga ditransfer ke nomor rekening gereja, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank Artagraha, serta QR yang tertera di layar. Nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 286, Bumi dan Langit, Pujilah. Bumi dan langit pujilah, yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita aib, Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Jemaat, mari kita berdiri dan kita dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang kami berikan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan untuk digunakan kemuliaan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, perintah Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perintah ini harus kita wujudkan melalui sarana yang kita miliki. Dengan demikian,
Biarlah nama Tuhan sendiri semakin dikenal di seluruh muka bumi ini. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut bulan Agustus yang merupakan rangkaian ulang tahun GKI Kuitang, Republik Indonesia dan Sinode GKI dengan bersama-sama menyanyikan GKI Kuitang Berkarya. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirah keadilan, berkasutkan kerelaan, beritakan kabar sukacita, pergunakan perisai iman untuk padamkan api si jahat, berketopong keselamatan, memegang teguh firman Tuhan. GKI Kuitang berkarya, menghadirkan kerajaan Allah. GKI Kuitang bersaksi, Yesus juru selamat dunia.
menuju zirah keadilan, berkasutkan kerelaan, beritakan kabar sukacita, pergunakan perisai iman untuk padamkan api si jahat, berketopong keselamatan, memegang teguh firman Tuhan. GKI Kuitang berkarya menghadirkan kerajaan Allah. GKI Kuitang bersaksi Yesus Juru Selamat dunia. Ibadah selesai. Mari kita hening sejenak. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan kehidupan. Stay safe and stay healthy. Kabar sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu beribadah di gedung Gereja GKI Kuitang. Jika kondisi telah memungkinkan, Majelis Jemaat merencanakan untuk membuka kembali ibadah onsite mulai tanggal 16 Agustus 2020. Pada tanggal 16, 23, dan 30 Agustus 2020, kita menyelenggarakan satu kali ibadah onsite. Dan mulai September 2020, kita menyelenggarakan 2 kali ibadah onsite. Meskipun demikian, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan Majelis Jemaat. Nah, untuk memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka jumlah pengunjung ibadah dibatasi maksimal 100 orang tiap ibadah. Untuk itu, setiap anggota jemaat atau simpatisan yang ingin hadir harus melakukan reservasi atau mendaftar terlebih dahulu melalui link yang sudah disiapkan atau juga nomor telepon gereja. Saat melakukan reservasi, tolong perhatikan batasan usia, riwayat penyakit, riwayat bepergian dalam 14 hari terakhir, dan sebagainya. Jika proses reservasi telah selesai, saudara akan diberi tanda bukti reservasi untuk mendapatkan tempat duduk. Bagi saudara yang telah melakukan reservasi, maka pada hari H pelaksanaan ibadah, saudara diwajibkan untuk melakukan registrasi pada counter yang telah disediakan dengan menunjukkan tanda bukti reservasi untuk memperoleh tempat duduk. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker di lingkup GKI Kuitang. Dan pastikan suhu tubuh Anda dalam temperatur yang normal. Ingat,
Selalu mencuci tangan dengan sabun pada wastafel yang telah disediakan. Dan gunakanlah hand sanitizer setiap kali setelah menyentuh barang. Tetap jaga jarak aman atau physical distancing saat masuk maupun saat keluar dari gedung gereja. Ingat, jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter. Saat memberikan salam, gunakan simbol salam tanpa kontak fisik, seperti mengatupkan kedua tangan di depan dada, membungkuk hormat, atau mengatupkan tangan di dada sebelah kiri. Jika saudara merasakan pusing, demam, batuk, atau pilek, jangan memaksakan diri untuk hadir di gereja. Karena dalam kondisi tubuh yang tidak fit, maka imunitas tubuh menjadi turun. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa ikut hadir di gereja, Majelis Jemaat tetap menyediakan layanan ibadah online secara live streaming, siaran langsung, melalui kanal YouTube GKI Kuitang. Pastikan kembali saudara-saudara melakukan reservasi dulu ya. Karena jika saudara tidak melakukan reservasi, maka mohon maaf, saudara tidak akan diizinkan untuk mengikuti ibadah onsite. Semua upaya yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menjaga kehidupan di muka bumi ini. Selamat mempersiapkan diri mengikuti ibadah on-site maupun on streaming. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.